Laskar Merah Putih pertanyakan laporan di Kejari Lamtim terhitung sudah 3 bulan, terkait dugaan ganti rugi diduga fiktif. Bisa dikatakan fiktif. Macap Laskar Merah Putih Lampung Timur di bawah pimpinan Amir Faisal SH, yang diwakili Azhari kembali datangi Kejari mempertanyakan terkait lambannya proses laporan ganti rugi lahan dan tanam tumbuh yang terdampak bendungan Marga 3 diduga fiktif pada tanggal 18 Mei tahun 2022. Kedatangan Azhari selaku Wakil Ketua Macap LMP Lamtim, mempertanyakan pada Kejari Sukadana Lamtim terkait laporan yang terhitung sudah ada 3 bulan masuk di Kejari. Dirinya ingin tahu laporan dugaan fiktif tersebut sudah sejauh mana prosesnya. Azhari di Kejari bertemu langsung dengan Iskandar Zulkarnain selaku Kasih Intel Kejari dan Rihan Ilham selaku tim penyidik Kejari Sukadana, Lampung Timur. Saat dikonfirmasi Iskandar Zulkarnain sebagai Kasih Intel dan didampingi Rehan Ilham selaku tim penyidik di ruang kerjanya Kasih Intel, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022 dirinya mengatakan terkait laporan dugaan ganti rugi tanam tumbuh diduga fiktif itu lagi dalam proses ungkapnya. Dirinya mengatakan sudah melakukan penyelidikan pada beberapa unsur masyarakat dan beberapa unsur tim panitia pengadaan tanah. Tim menyatakan sudah naik ke penyidikan umum selanjutnya lagi dalam proses. Sambung Rehan selaku tim penyidik bersama Zulkarnain selaku Kasih Intel Kejari Lamtim, dirinya mengatakan terkait dana ganti rugi tanam tumbuh yang nilainya tidak sedikit yang sangat fantastis kisaran 2 miliar rupiah, mengenai dana ganti rugi tersebut belum ada yang cair atau masuk ke rekening terlapor berikut penjelasannya. Jadi mengenai laporan pada tanggal 18 Mei tahun 2022, pihak pengajuan laporan dengan tindak pidana pada pelaksanaan ganti rugi bendungan Marga 3 ya? Marga 3 ya. Lampung Timur yang berlokasi di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur itu kami sudah ditangani oleh tindak pidana khusus. Ya, pada saat ini lagi mendalami lagi proses proses. Jadi terhadap laporan dugaan tindak pidana pada pelaksanaan ganti rugi bendungan Marga 3 Lampung Timur yang berlokasi di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Ini sudah kami lakukan penyelidikan. Setelah kami lakukan penyelidikan terhadap beberapa unsur masyarakat dan unsur dari panitia pengadaan tanah, tim menyatakan bahwa setelah dinaikkan ke penyidikan umum. Nah, dalam proses penyidikan ini telah dilakukan beberapa permintaan data dan keterangan. Namun untuk selanjutnya masih dalam proses ya Pak ya. Masih dalam proses penyidikan. Nanti untuk selanjutnya pasti nanti kita informasikan pada masyarakat lah terkait dengan progres dari penanganan perkara ini. Seperti itu. Itu saksi-saksi sudah dipanggil juga ya? Sudah dari unsur masyarakat dan panitia pengadaan tanah. Sudah berapa orang itu yang dipanggil? Terlapornya juga sudah kami lakukan permintaan keterangan. Ganti rugi itu sudah sejauh mana tuh Pak, ganti ruginya? Di sini kan objeknya ada dua ya, ada dua objek. Satu ya, ada objek pada satu objek tanah yang mana di Jati Mulyo dengan nilai ganti rugi sebesar 2.433.213 rupiah. Ini prosesnya ternyata masih belum dilakukan pencairan, masih proses untuk satu bidang tanah ini yang menjadi laporan. Ternyata masih belum dilakukan pencairan, belum masuk di rekening terlapor yang bersangkutan. Jadi kami masih menunggu proses ini seperti apa nanti tindak lanjutnya dari panitia pengadaan tanah dari BPN. Jadi itu tidak melanggar ya Pak kalau umpamanya belum cair seperti itu ya Pak? Kalau melanggar atau tidak, tim masih mendalami hal itu, apakah ada indikasi dari unsur masyarakat ataupun dari panitia pengadaannya. Kita masih mendalami hal itu. Karena itu kan mau dicairkan itu kan. Sudah mau masuk rekening itu berarti kan sudah di ACC semua berarti kan.
Namun Sudah memenuhi kriteria lah bahasanya. untuk bidang tanah ini belum masuk ke rekening. Setelah dilakukan pernyataan data dan keterangan, belum masuk ke rekening untuk bidang tanah ini. Nah, terkait dengan apakah menyalahi aturan, tim masih dalam pendalaman materi. Seperti apa pokoknya, intinya untuk bidang tanah ini belum dilakukan pencairan seperti itu. Jadi informasi yang sudah masuk ke rekening dan akan dikembalikan itu. Ya, prosesnya nanti mungkin tim akan melakukan pendalaman lah seperti apa. Itu tidak melanggar ya Pak kalau dikembalikan ke kas negara atau seperti apa, kita kan nggak tahu. Ya, kalau saya belum bisa memutuskan. Nanti tim akan melihat apakah di situ ada perbuatan melawan hukumnya atau tidak. Jadi nanti akan dilakukan pendalaman lagi oleh tim. Bersamaan itu, Azhari Wakil Ketua LMP Lamtim, di ruang kerjanya pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022, menceritakan terkait laporan LMP di Kejari Lamtim. Dirinya membenarkan sudah ada 3 bulan laporan di Kejari dugaan tanam tumbuh fiktif. Lokasi lahan tersebut yang dilaporkan itu terletak di Desa Jadimulyo, Kecamatan Sekampung dengan luas lahan kurang lebih 1.695 meter persegi atas nama Bulis Maimunah. Di lokasi pada lahan tersebut dirinya menjelaskan tidak ada yang namanya tanaman lain selain pohon karet dan gubuk non-permanen serta semak belukar. Sementara terdapat di lokasi lahan hanya ada tanam tumbuh jenis pohon karet besar dan itu sekitar kurang lebih 255 batang dan bangunan gubuk non-permanen yang berukuran luas bangunan sekitar 2,3 meter persegi itu dengan nilai ganti rugi 170 juta rupiah. Padahal sebelum mendapatkan ganti rugi lahan dan serta tanam tumbuh itu semua ada mekanismenya tentu melalui proses dan sudah disurvei oleh tim independen dan tim Evresial, baru kemudian proses untuk pencairan ganti rugi tanam tumbuh, dari pemerintah, melalui Balai Besar W Sekampung, dan dananya langsung masuk pada rekening pemilik lahan. Jadi pencairan tersebut artinya ada mekanisme dan melalui proses tidak serta-merta bisa langsung cair, jelas Azhari. Untuk daftar tanam tumbuh yang diduga fiktif diantaranya, pertama, pohon jambe kecil sebanyak 3.500 batang. Kedua, pohon vanili kecil, 4.500 batang. Ketiga, pohon gaharu kecil 4.000 batang. Terakhir, pohon aren kecil 6.000 batang. Dengan total ganti rugi 2,3 miliar rupiah. Dan dana ini diduga sudah masuk ke rekening atas nama Lis Maimunah. Dari jumlah tersebut semestinya Ibu Lis Maimunah kebagian ganti rugi hanya sebatas gubuk non-permanen dan ganti rugi pohon karet dengan jumlah 255 batang dengan nilai ganti rugi total 170 juta rupiah. Jadi selebihnya kurang lebih 2,1 miliar rupiah yang diduga fiktif. Tambahnya, ganti rugi pada saat itu bukan hanya lahan milik Bu Lis Maimunah sendiri. Akan tetapi ada juga milik warga yang lain, itu pun sudah pada cair pembayaran pada tahap 3 melalui ke rekening pemilik masing-masing, jelasnya. Untuk proses ganti rugi yang terdampak bendungan Marga 3 di Kabupaten Lampung Timur oleh pemerintah melalui Balai Besar Sungai Musi W Sekampung itu ada 3 tahap. Untuk tahap pertama di tahun 2019, untuk tahap kedua di 2020, untuk tahap ketiga di tahun 2021. Berikut penjelasan Azhari. Tanam tumbuhnya itu bisa dikatakan fiktif. Itu banyak ya Pak ya? Nah itu ganti rugi ya? Itu ganti rugi itu ya itu sangat besar, miliaran. Itu bukan sedikit itu. Bukan sedikit uang itu. Nah jadi itu kami tanyakan kepada pihak Kajari tempat kami melaporkan hal tersebut. Yang menangani itu kasih yang menangani kami itu yaitu kasih intel, yaitu Pak Iskandar sama penyidik Kajarinya Irhan. Jawaban Baihan itu tadi ini masih dalam proses penyidikan. Sudah berapa orang itu yang dipanggil? Ini sudah banyak prasaksi yang sudah dipanggil, menurut beliau sudah banyak. Mas, Tapi untuk lebih detail tahu Bapak enggak? Ya siapa gitu?
Sebatas itulah jawabannya, nggak dia menyebutkan saksi-saksi yang tadi dipanggil siapa-siapa, si A si B-nya nggak disebutkan. Namun sudah banyak yang dipanggil, nah maka dari itu mereka ini lagi mendalami, menyelidiki kebenarannya di bawah. Itu informasinya dikembalikan uang itu. Apakah tidak melanggar aturan atau gimana? Memang tidak jadi masalah apa? Ya itu tadi mereka belum bisa untuk memberikan keterangan atau melanggar atau tidaknya, maka mereka lagi mendalami. Itu loh. Jadi mereka belum bisa menjawab itu apa nih salah atau benarnya, itu masih didalami. Jadi kita nunggu itu ya. Kita jawaban. tunggu ya. Dalam waktu berapa hari, Pak? Ya kita nggak membataskan waktunya, kami tunggu atas Karena secepatnya atau gimana? jawaban dari pihak Kajari sesuai dengan laporan kami itu. Nah, itu jawabannya seperti apa? Ya kami pengen tahu. Tuh. Nah, jadi saya selaku wakil ketua LNP untuk menanyakan hal tersebut. Siapa namanya, Pak? Pak Ashari. Dari Lampung Timur, Rizwan Radar News melaporkan.